Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan ya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup surplus 0,14% ke level 6.860 ya. Jadi untuk IHSG hari ini hijau, walaupun tadi di awal market kan merah dulu untuk IHSG ya. Tadi opennya open gap bawah, open di area 6.830-an, 31 sempat turun cukup dalam tadi tapi ditarik naik lagi ya. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal ini tadi mau mencoba breakout ya, cuman gagal, belum berhasil. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 29 Desember secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya masih keluar ya. Untuk asingnya masih net sell, paling banyak keluar untuk asingnya hari ini di saham Bank BCA, asingnya net sell 141,4 M, kemudian di saham Goto asingnya net sell 86 M, di Astra, Bank BRI, Adaro, Telkom, BBNI, Antam asingnya net sell ya, ini untuk nominalnya. Kita bisa lihat barang-barang dan hari ini yang paling banyak dibeli asing Inco, BEPS, Mika ya. Cuman untuk nominalnya ini kita bisa lihat barang-barang sangat kecil ya dibandingkan dengan asing keluar hari ini di IHSG. Kalau kita lihat juga valuasi hari ini juga belum terlalu ramai ya. Jadi kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ya ada kemungkinan untuk harganya masih konsolidasi ya. Di bawah resistennya, untuk resistennya masih di 6874 untuk saat ini. Kita lihat aja besok apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Tapi kalau melihat transaksi hari ini, kalau menurut saya paling ya masih konsolidasi untuk besok Jumat ya untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Perhatikan aja level ini untuk besok apakah bisa breakout di atas 1874 atau enggak. Nah, untuk saham yang pertama yang akan kita cek hari ini adalah saham Bank BCA ya. BBCA hari ini naik ya. Tadi open gap bawah, tadi mantul di support ya. Jadi mantul di area 8.500. Mungkin teman-teman yang tadi entry di support udah naik ya. Walaupun nggak terlalu banyak, cuman secara keseluruhan untuk IHSG hari ini ditutup minus 0,87% ya ke level 8.575. Jadi untuk Bank BCA hari ini tuh open gap bawah. Kemarin kan close-nya di 8650 ya untuk kemarin, dan hari ini opennya di sini. Langsung open di area dekat-dekat support di 8525. Sempat turun ke area 8.500, ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal ini masih berada di range zona konsolidasinya untuk BBCA. Kalau kita cek untuk asingnya hari ini net sell ya. Net sell paling banyak 141 M. Terus yang naikin siapa? Kalau kita cek untuk transaksi BBCA hari ini. BBCA. Untuk BBCA hari ini tanggal 29 Desember secara keseluruhan yang keluar ZP, AK, YU asing semua ini. ZP, AK, YU, KZ versi asing net sell ya. ZP paling banyak 80 M, kemudian yang masuk untuk asingnya ada RX. RX aja ini yang paling banyak. Netback 66,4 M. Secara keseluruhan market utamanya hari ini ZP dan RX. ZP-nya net sell 80 M. Jadi kemungkinan menurut saya untuk besok ya paling harganya masih di area situ-situ aja. Berada di range konsolidasinya ya. Kalaupun turun supportnya di area sini, semoga nggak jebol di bawah 8.500. Karena kalau sampai jebol di bawah itu untuk Bank BCA bisa ke area 8350 ya kalau lihat transaksi hari ini. Dan kalau kita melihat beberapa hari terakhir, kalau asingnya net buy lumayan, biasanya di awal market open gap bawah ya. Biasanya kita lihat aja besok untuk BBCA apakah harganya masih dijaga di atas 8.500 atau enggak. Ini untuk support terdekatnya, untuk resistennya masih di 8.700. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Gimana hari ini? Untuk hari ini BBRI naik ya.
Naik 1% ya, 1,04% ke level ya ini pas di area resisten tertekannya 4.870. Kira-kira besok gimana? Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BBRI aslinya net sell 80,6 M ya. Siapa yang naikin? Apakah DX? Soalnya untuk BBRI ini untuk lokalnya yang akumulasi OD ya, OD atau OD kalau nggak salah. OD. Jadi hari ini OD ya yang akumulasi saham Bank BRI ini kita bisa lihat bareng untuk OD-nya OD lokal ini. Ya kan OD lokal kalau kita cek dari tanggal 1 Desember udah net buy cukup banyak. 672 M ya. Jadi untuk OD cenderung akumulasi di saham Bank BRI. Cuman OD ini OD versi lokal. Hari ini net buy 160,5 M untuk valuasinya 170. Jadi sebagian besar transaksinya itu buy ya di saham Bank BRI untuk OD hari ini. Terus selain OD ada AK juga yang masuk. Tapi untuk AK-nya ini AK versi asing ya. Asingnya yang masuk cukup banyak AK. Net buy 111 M, kemudian YUCC, ATP juga masuk. Untuk aslinya yang keluar hari ini ada ZP, BK, AG, BB, RX, KZ. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya hari ini net sell di saham Bank BRI ya. Cuman ada ini, diakumulasi OD. Mudah-mudahan untuk besok bisa breakout lagi aja di atas 4870 ya. Perhatikan saja area ini kalau besok langsung hijau dan ada yang jaga harga di area sini yang nggak menutup kemungkinan untuk BBRI ngejar resistennya lagi di area 4980. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu karena ya bisa ngejar support di 4760. Oke, itu untuk saham Bank BRI tetap disclaimer. Untuk besok sih lihat aja di awal market apakah langsung hijau atau merah ya. Untuk selanjutnya kita cek dulu saham BRIS yang hari ini naik. Hari ini untuk BRIS naik ya, candlenya hijau naik 1,54% ke level 1290. Kira-kira besok gimana untuk saham BRIS? Ya ini masih berada di range zona konsolidasi antara 1270 sampai 1300 ya. Jadi untuk besok perhatikan aja area-area sini apakah bisa breakout di atas itu atau masih berada di range ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, BRIS hari ini tanggal 29 Desember untuk aslinya net sell 588 juta. Aslinya net sell 500-an juta. BRIS hari ini tanggal 29 Desember secara keseluruhan ada sedikit akumulasi yang masuk paling banyak itu NI ya, NI-nya NI lokal masuk 4,2 M, ZP, XA juga versi lokal yang masuk. Untuk lokalnya yang keluar ada CC, OD, dan untuk aslinya BK ya yang keluar lumayan banyak. Kalau lihat transaksi hari ini nggak terlalu ramai, market maker utamanya CC net sell 3,9 M, jadi kemungkinan menurut saya besok kalau masih sepi untuk BRIS ya ada kemungkinan masih konsolidasi ya. CC net sell. Kalau kita cek untuk transaksinya di pasar nego gimana? Kita cek kemarin dari tanggal 26 nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Perhatikan aja level ini. Ya, untuk besok kalau hijau, perhatikan saja level ini kalau bisa breakout di atas 1300 ya ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi untuk saham BRIS ya. Cuman kalau di tengah-tengah seperti ini sih nanggung, kalau mau entry bagusnya nunggu dekat-dekat 1270, tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk BRIS, kalau menurut saya untuk besok ya cenderung harganya masih konsolidasi di area-area sini aja, kecuali bisa breakout di atas 1300 ya. Selanjutnya kita cek saham Bayan yang hari ini masih turun, cuman nggak ARB. Untuk Bayan ya, hari ini turun 4,82% ke level 20.725. Jadi untuk saham Bayan tadi sempat naik ya, sempat mencoba breakout lagi di atas 22.200 cuman gagal. Turun, kira-kira besok gimana kalau secara teknikal mending wait and see ya untuk harga di tengah-tengah seperti ini. Kalau masih turun terus untuk saham Bayan ya bisa ke area 18.000
550. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Bayan. Hari ini aslinya masih keluar net sell 9,1 M. Kalau kita cek dari tanggal 26 untuk Bayan, aslinya udah net sell 87 M. Jadi untuk aslinya itu cenderung keluar di saham Bayan ya. Hari ini apakah ada yang nampung secara keseluruhan? Kalau kita cek, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk Bayan cenderung di distribusi, yang keluar masih LG. LG ini LG asing nih biasanya. Ya kan, untuk ini dari tanggal 26, sorry. Kita cek dari tanggal 29 dulu. Untuk 29 Desember untuk ada yang akumulasi ini si ZP. ZP masuk 12 M ya. Ini ZP versi lokal cuman ya. ZP lokal masuk 10,8 M dan ZP asing masuk 1,1 M ya. Untuk asingnya net sell yang keluar masih LG masih terus keluar. LG YUDP keluar ya hari ini di saham Bayan, dan yang masuk NI CCAK versi asing masuk di saham Bayan. Kalau secara keseluruhan sih cenderung diakumulasi oleh ZP ya, ditampung oleh ZP. Cuman soalnya untuk YU LGDP juga keluarnya lumayan banyak. Kemungkinan besok gimana untuk Bayan ya? Kalau ya transaksi dari tanggal 26 sih cenderung didistribusi. Hari ini yang masuk tadi ZP ya. Untuk ZP-nya kalau kita cek dari tanggal 26 Desember net sell 8,2 M. Untuk ZP lokalnya sih net buy, berarti baru masuk hari ini. Kemudian besok ya perhatikan saja level ini apakah kalau masih di tengah seperti ini nanggung kalau saya, tapi ya tetap disclaimer kalau ada yang minat entry disampaikan ya hati-hati aja kalau mau nyupet-nyupet ya. Untuk supportnya masih di sini, kalau masih turun terus target price penurunannya bisa ke area 18.550. Jadi kalau mau entry ya bisa bagusnya bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini ya, atau kalau ada yang jaga harga, kalau naik bisa breakout di atas 22.200 ya bagus kalau bisa breakout di atas itu dan bertahan di atas itu. Ada yang jaga harga di area sini ya ada kemungkinan naik lagi secara teknikal ya untuk saham Bayan seperti itu. Tapi kalau lihat transaksinya dalam dari tanggal kemarin Senin tanggal 26 Desember cenderung didistribusi, jadi terlalu beresiko ya kalau mau entry. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bayan. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini naik ya, naik untuk harganya, jadi dijaga ya di atas 1.750. Ini untuk supportnya masih di sini. Kira-kira besok gimana untuk saham Adaro? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro asingnya gimana? Net sell ya, tadi kita cek untuk asingnya net sell hari ini masih net sell. Kalau kita cek dari tanggal 26 net sell 230 M dan hari ini untuk aslinya masih keluar 51,7 M ya. Jadi untuk aslinya masih terus keluar. Terus yang naikin siapa? Adaro hari ini yang naikin tanggal 29 Desember secara keseluruhan untuk saham Adaro. Sebenarnya naiknya itu ini disertai dengan distribusi ya. CP, AG, BK, net, CP net sell loh. CP-nya ini CP lokal, jadi CP lokal net sell 27M, yang net buy paling banyak itu MG. Apakah MG yang menaikin? Ya nggak menutup kemungkinan ya. Soalnya untuk MG itu memang dia lumayan punya banyak barang di saham Adaro ya untuk beberapa hari belakangan ini. Untuk MG hari ini net buy 13,5 M, market maker utamanya CP-nya net sell 27, jadi naiknya saham Adaro ini disertai dengan distribusi. Untuk CP-nya hari ini keluar ya, nyicil keluar. Kalau kita cek di tanggal 26 untuk CP masih net buy 61,1 M, jadi hari ini keluar nyicil ya, mungkin nggak tahu. Market maker utamanya BK, BCP, YB, MG. BK-nya net sell 76. Secara keseluruhan kalau kita cek dari tanggal 26 Desember juga cenderung didistribusi. Untuk hari ini pun juga naiknya itu disertai dengan distribusi ya. Jadi perlu hati-hati untuk besok ya. Apakah bisa naik ya tergantung market makernya ya. Kalau MG atau CP mau di HK dulu di awal-awal market ya ada kemungkinan hijau.
Oke, itu untuk saham Adaro ya. Hati-hati aja kalau mau entry di harga saat ini sih nanggung ya, walaupun masih ada gap down ya di area sini yang belum ketutup. Jadi untuk besok sih kalau menurut saya mending wait and see aja dulu. Kalaupun mau entry bisa pertimbangan deket-deket 1750 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini naiknya ya bisa dikatakan disertai dengan distribusi. Ini kita bisa lihat bareng-bareng yang keluar untuk asingnya ada AK, BK, YU, CC, KK versi asing keluar ya, dan yang masuk cuma ZP 7,3 M aja paling banyak. Asingnya Netcell, lokalnya juga didistribusi oleh CP ya, jadi agak ragu kalau mau entry besok di saham Adaro ya, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro, hati-hati aja. Selanjutnya kita untuk MG-nya hari ini AVG buy-nya di harga berapa? Untuk MG AVG buy-nya di harga 3783. 3783. Floating profit ya, 3783 floating profit cuman nggak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan untuk besok MG mau ngehakat dulu ya di awal market. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham BSSR. Ya, untuk BSSR hari ini naik ya, cuman belum berhasil breakout di atas resistennya. Untuk resistennya masih di sini ya, masih di 4.300. Ya, tadi sih naik sih secara keseluruhan hari ini tuh BSSR naik 2,6%. Apakah naiknya itu disertai dengan volume yang gede? Kalau kita cek untuk transaksinya, kalau volumenya besar ya nggak menutup kemungkinan untuk besok bisa naik untuk saham BSSR. Tapi kalau masih sepi ya mending cari aman aja ya. Hari ini aslinya Netcell 63 juta dan untuk valuasinya sepertinya nggak terlalu ramai. Jadi untuk saham BSSR masih sepi. Masih sepi hari ini berarti kemungkinan cuma technical rebound aja. Ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini untuk saham BSSR malah cenderung sedikit didistribusi ya. CC Netcell 600-an juta dan yang masuk ini ya ini OD, XC, XL, DH, MG, EP. Setelah keseluruhan market maker utamanya CC, YP, CC-nya Netcell di 600-an juta. Sebagian retail masuk, harganya naik dan belum berhasil breakout di atas 3.300. Kalau mau entry sih, ya gimana ya, sepi kok ya. Jadi agak beresiko juga kalau sepi. Mending wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer, kalau mau spekulasi buy, ya lihat aja besok apakah bisa breakout di atas 4.300 atau enggak. Kalau belum bisa breakout atau gagal breakout di atas 4.300, ya ada kemungkinan merah lagi ya untuk sampai SSR. Mengingat untuk valuasi transaksinya masih cenderung sepi, nggak terlalu liquid, dan ini juga udah bagi dividen yang lumayan gede. Oke, itu untuk saham BSSR ya. Untuk supportnya ya masih di sini. 4, kalau masih turun terus bisa ke area 4750. Untuk support tertekannya, untuk resisten tertekannya ya di 4300. Lihat aja area sini untuk besok apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa breakout, mending wait and see aja dulu untuk saham BSSR ya. Oke, jadi perhatikan saya level ini 4300 ya, ini resistennya dan support tertekannya ada di 4060 ya, 4060. Kalau besok merah ya jangan buru-buru entry ya, takutnya bisa ke area sini jebol 4060 ya bisa ke 3820. Oke, itu untuk saham BSSR. Tetap disclaimer untuk hari ini sih masih sepi. Jadi naiknya itu malah disertai dengan sedikit distribusi ya. Tadi kita cek. Selanjutnya kita cek saham Goto yang hari ini masih naik ya. Malahan untuk saham Goto naik walaupun aslinya keluar. Saham Goto hari ini naik lumayan 6,59% ke level 97 ya. Jadi berhasil breakout di atas 94. Kira-kira besok gimana untuk saham Goto ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini siapa yang naikin untuk saham Goto. Setelah keseluruhan turun untuk aslinya Netcell 86M. Cukup banyak ya aslinya keluar.
untuk saham Goto. Yang naikin hari ini tanggal 29 Desember secara keseluruhan naiknya ini ada CCBK distribusi ya. Untuk CCBK-nya ini asing. Untuk CC-nya lokal. Lokal atau asing? Oh, asing ya. Untuk CCBK-nya asing. Jadi untuk asingnya masih Netcell. Yang paling banyak keluar ini CCBK Netcell. Siapa yang naikin? Apakah MG ya? Soalnya untuk MG hari ini net buy 26M ya. Kalau secara keseluruhan hari ini juga benernya nggak ada, maksudnya belum ada yang akumulasi banyak. Untuk CS net buy cuma 34M. Untuk CS ini malah murni 100% buy ya di saham Goto. Hari ini buy, valuasi transaksinya 34,7M dan net buy 34,7M. Jadi untuk CS ini 100% transaksinya buy di saham Goto, AVG buy-nya di 97, berarti untuk CS-nya 97, kemungkinan CS ya ini yang naikin, yang Jakarta ada kemungkinan CS. AVG-nya di 97. Kemungkinan sih CS ini yang naikin. Berarti untuk CS hari ini BEP, kita lihat aja besok. Kalau besok untuk CS-nya belum keluar dan saham Goto turun ya masih berani ya untuk hold di saham Goto, tapi ya tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing, atau mungkin yang udah floating profit kalau mau diamankan sebagian ya. Misal kemarin udah ambil di 8081 kan, udah floating profit lumayan banyak ya untuk saham Goto. Kira-kira besok gimana kalau lihat transaksinya hari ini? MG AVG buy-nya di 95 floating profit untuk MG-nya. Jadi kemungkinan yang naikin itu CSM MG ini ya mungkin. Kalau kita cek untuk transaksi negonya coba. Untuk transaksi nego hari ini nggak terlalu ramai ya, tanggal 29 ini sepi untuk transaksi Goto di pasar nego sepi. Jadi ya mudah-mudahan di regulernya mulai liquid aja, mulai ramai. Hari ini sih udah lumayan ramai ya untuk Goto. Kita lihat aja besok. Perhatikan aja level mana ya support resistennya. Ya untuk supportnya masih di 81 ya, cuma jauh. Untuk support terdekatnya saham Goto kita hitung Goto. Ya masih di 94 ya ini ya, mungkin support terdekatnya. Perhatikan saya area sini, kalau besok koreksi apakah ada yang jaga harga di area sini atau enggak. Kalau enggak ada yang jaga harga, mending kalau di awal market sih mending wait and see aja dulu ya untuk saham Goto. Soalnya untuk hari ini ya asingnya keluar lumayan banyak, 80-an M. Takutnya kalau koreksi merah ya, tapi ya tetap disclaimer untuk harganya sih masih di bawah 100 ya, masih di bawah 100. Jadi kalau mau nyicil, mau hold, kalau tujuannya invest ya masih lumayan berani, tapi ya tetap disclaimer ya. Ini saham Goto ini kemungkinan sih belum akan bagi dividen. Jadi kalau hold ya tujuannya untuk capital gain aja ya untuk saham Goto ini. Oke, itu untuk saham Goto. Perhatikan saja level 94, kalau naik ya kalau bisa breakout di atas harga tertingginya saat ini 99.100 ya ada kemungkinan naik lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Goto. Jadi untuk support terdekatnya 94 dan resisten terdekatnya ya harga ini 99 atau 100 ya. Pas AVG-nya sih siapa? AK ya di pasar nego kalau nggak salah. Coba kita cek transaksi di pasar nego dari awal lockup-nya dibuka 30 Desember. Untuk yang pegang barang paling banyak AK, pegang barang ya yang ini. XL, AK. AK-nya AVG-nya masih di 100 ya, 100 ya. Untuk resistennya buat patokan aja 100 ya kalau menurut saya, tapi ya tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Memang 8081 ini support kuatnya ya, yang AVG yang harganya di bawah 80 itu cuman XL aja ini di pasar nego bisa dapat 61. YB di harga 1 ya. Cuman YB punya saham Goto ya, beli saham Goto 1.296 lot di harga 1 rupiah.
dapat ya, entah kesepakatannya gimana, ada yang mau jual di harga Rp1 ya, cuman nggak terlalu banyak untuk lotnya ya, yang lumayan banyak itu XL di harga 61. Tapi untuk SQDR HD ini masih di atas 80-an ya, jadi untuk support kuatnya emang di 80-an ini, 80, 81. Oke, itu untuk saham GoTo ya, perhatikan aja level 94 atau resistennya anggap aja 100 ya. Cuman tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham S Hardware yang hari ini naik ya, untuk saham S Hardware naik tipis kayaknya, masih konsolidasi ya. Jadi untuk hari ini naik 0,40% ke level 496 untuk saham S Hardware. Secara technical tadi sempat nyentuh support di 488 dan ditarik naik lagi, mungkin tadi yang udah nambah muatan atau open posisi di 488 ya. Floating profit cuman nggak terlalu gede ya. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham S Hardware secara keseluruhan untuk aslinya net sell 2,6 M. 2,6 M ya. S Hardware hari ini tanggal 30 November. Kok 30 November? Tanggal 29 November. Di transaksi 29 Desember di transaksi regulernya untuk saham S Hardware ada YUBB ya, YU net B 3,2 M, BB net B 3,1 ya, cenderung diakumulasi oleh ini YU dan BB. Untuk YU-nya masih terus masuk, jadi kalau kita cek di tanggal berapa, 19 ya, ketika mulai naik untuk YU-nya udah net B 54 M paling banyak, dan setelah keseluruhan kalau kita cek dari tanggal 29 cenderung diakumulasi ya untuk saham S Hardware ini. YU-nya masih terus masuk sampai saat ini, mudah-mudahan untuk besok YU masih jaga harga aja. Untuk support terdekatnya masih di sini 488, semoga nggak jebol ya. Kalau menurut saya paling masih berada di range area 488 sampai 514 untuk besok S Hardware ya, bisa breakout di atas 514 baru bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham S Hardware. Selanjutnya kita cek saham Pada ya, yang hari ini masih naik cukup tinggi untuk saham Pada. Naik, ini berhasil breakout di atas 272 ya, naik sangat tinggi untuk saham Pada. Kira-kira target kenaikan besok ke harga berapa untuk saham Pada? Kira-kira untuk besok untuk saham Pada hari ini naik. Kalau kita cek siapa yang naikin untuk Pada hari ini tanggal 29 Desember untuk aslinya net buy 650 juta ya. Aslinya net buy pada hari ini tanggal 29 Desember. Secara keseluruhan ada AZ ya. AZ masuk 2,1 M, ini cenderung ya bisa dikatakan diakumulasi AZ ya. Dan untuk naikin saham Pada, kalau lihat transaksi hari ini kayaknya nggak butuh duit terlalu banyak ya. Kalau ya nggak menutup kemungkinan besok masih hijau ya. Kalau coba kita cek dari tanggal 1 Desember untuk Pada ini, kok 1 Desember? Harga bawahnya 21 Desember ya. Kita cek dari tanggal 21 siapa yang naikin. Dari tanggal 21 Desember untuk saham Pada market maker utamanya YP, CP, YP-nya net sell 1,4, CP net B 5,4 aja. Jadi untuk saham Pada ini cenderung pada scalpingan ya, trading untuk saham Pada. Jadi kalau mau entry pun ya bagusnya buat trading. Kalau udah floating profit ya diamankan aja. Amannya ya untuk harga saat ini sih lumayan tinggi. Kalau mau entry ya agak beresiko, tapi ya tetap disclaimer kalau yang suka nyopet-nyopet di saham gorengan ya masih ada kemungkinan naik, tergantung market makernya ya. Untuk target price selanjutnya gimana untuk saham Pada, perhatikan aja besok apakah bisa breakout di atas 274. Kalau bisa breakout di atas 274 ya target selanjutnya bisa ke 300-an ya untuk saham Pada. Tapi ya kalau
nyangkut, misal kayak misal entry dan nyangkut ya jangan ragu-ragu buat cut loss ya untuk saham pada, takutnya kalau sekali turun ARB nanti agak susah. Ya resikonya seperti itu sih. Jadi amannya ya mending wait and see aja, biarin aja kalau mau naik cukup tinggi ya, tapi tetap disclaimer kalau ada yang suka eh, trading di saham seperti pada ya monggo ya. Ya saran saya jangan pakai duit yang terlalu gede aja. Soalnya untuk pada ini nggak terlalu besar juga ya untuk market cap-nya. Oke, itu untuk saham pada ya. Jadi untuk besok apakah bisa breakout di atas 274 atau enggak. Kalau gagal breakout di atas itu mending wait and see aja ya untuk saham pasar, takutnya langsung turun ARB. Nah, kalau lihat transaksi hari ini sih masih net buy ya, untuk lebih banyak yang masuk jadi nggak menutup kemungkinan mungkin masih bisa naik lagi, cuman terlalu beresiko. Oke, itu untuk saham pada, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BSBK ya, yang hari ini uh, naik sih. Naik ya, untuk sampai SBK open gap bawah ya, tadi pagi open gap bawah, terus terjadi technical rebound, open di harga 150 ya, ini harga ARB ya, open gap bawah dan naik ya. Setelah keseluruhan ditutup surplus 1,27%, kira-kira besok gimana? Naik sampai ke area 166, turun lagi untuk saham BSBK. Kalau kita cek untuk transaksinya, BSBK hari ini aslinya net sell 2,6 M, aslinya net sell BSBK hari ini tanggal 29 Desember secara keseluruhan di HK ya oleh PG dan ZP lagi. PG dan ZP lagi ini. Yang keluar SH, PS, ID, PG net B 29M, ZP net B 21M. Jadi kalau lihat transaksi hari ini ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan besok kalau PG ZP nggak mau naikin, ada kemungkinan ya. Market maker utamanya hari ini PGZP, keduanya net buy, AVG-nya di 158. Floating profit cuma 2 poin, AVG-nya di sini 158 untuk hari ini ya. Floating profit 2 poin, mudah-mudahan untuk besok PGZP masih mau naikin aja. Cuman ya hati-hati untuk sampai SPK, kalau udah floating profit atau udah kejemput, misal floating profit dikit-dikit ya amannya diamankan aja ya. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini sih PGZP-nya masuk lumayan banyak ya, jadi ada kemungkinan mungkin besok di awal market hijau dulu untuk saham BSBK ya, cuman hati-hati kalaupun hijau gimana ya, soalnya agak susah ditebak juga untuk saham PG, kadang hari ini net buy, besok bisa cut loss ya, seperti itu, bisa keluar di harga di bawah 158 AVG-nya, bisa seperti itu. Soalnya untuk PG dan ZP kan udah taking profit di harga yang lumayan tinggi ya, di harga atas ini. Paling untuk saham BSBK untuk harga saat ini sih lumayan di bawah, soalnya untuk harga penebusan right issue-nya kan di 125, jadi amannya kalau mau entry ya bisa dekat-dekat 125 ya, itu cukup aman. Cuman apakah bisa ke arah sini atau enggak ya tergantung market makernya ya. Untuk besok sih mungkin di awal market bisa hijau dulu untuk saham BSBK. Target price kenaikannya karena untuk saham BSBK itu sekali digoreng kadang naiknya lumayan tinggi ya, perhatikan aja level 192 ya, nggak menutup kemungkinan sekali naik bisa nyentuh area sini untuk besok. Oke, itu untuk saham BSBK. Untuk resistennya ya di sini 192 190. Oke, itu untuk saham BSBK. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham NICL, dan untuk saham NICL hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi ya, naik 160. Untuk harganya dijaga ini. Hari ini berhasil breakout, kemarin kan pas di area ya sedikit di atas resisten ya. Jadi untuk hari ini 158 ini udah jadi area supportnya untuk saham NICL. Apakah besok bisa bertahan di atas ini atau enggak? Kalau masih bisa bertahan di atas 158 ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi. Kalau secara teknikal ya bisa naik lagi kalau bertahan di atas 158. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini. NICL aslinya net sell 893 juta. Untuk NICL hari ini tanggal 29 Desember secara keseluruhan ada PG yang net B 1,5M ya. Cenderung diakumulasi oleh PG, cuman
nggak terlalu banyak untuk valuasinya. Jadi buat teman-teman yang misal besok digoreng untuk NICL dan mau entry ya jangan pakai duit yang gede-gede, nanti dikarungin ya. Nanti dikarungin. Kalau kita cek dari tanggal 26 untuk NICL, BK asing ya, yang masih masuk, baru masuk kemarin. Kalau kita cek, ya BK asing. YPBG untuk market utamanya YPBG, keduanya masih net buy, cuman keduanya itu cenderung scalping trading di saham NICL ya. Jadi untuk besok perhatikan saja level ini apakah masih dijaga atau enggak, harganya di atas 157 misal yang udah spekulasi buy besok di awal market ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah harga terendahnya hari ini ya. Harga terendah hari ini 156 ya, bisa pasang antisipasi mungkin di 154 atau disesuaikan aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.